Hey ho pop gengs. Problematik. Kalau ada satu kata yang sering banget muncul di semingguan terakhir, jelas kata problematic. Sebab dalam seminggu belakangan ini tuh keadaan lagi gak baik-baik aja. Contohnya dari ajakan gelut public figure ini nih. Kalau di Indonesia, baru-baru ini heboh dengan soal tantangan selos botak-botik yang menantang Jeffrey Nicole. Respon Jeffrey Nicole lumayan buat netizen tercengang karena mau gelut langsung di Bekasi tanpa cuan-cuanan. Namun setelah dicek dan recheck, Jeffrey Nicole ternyata juga cari cuan. Jadi ya sama aja. Oke, tahun depan it is deal, tep gitu. Terus dia bilang, deal-deal aja lu, ngomongin bisnisnya dulu lah, gitu. Kalau di skena internasional lebih di luar Nurul lagi nih, karena Elon Musk malah ngajak Mark Zuckerberg adu jotos yang direspon langsung sama Mark. Wah, kalau ini benar terjadi sih gila amat. Bisa-bisa taruhannya bukan lagi duit nih, tapi saham perusahaan masing-masing. Nah, problematika yang terjadi dalam seminggu belakangan jelas bukan cuman adu gelut doang, tapi hampir di semua lini berita. Kalau dari kehidupan politik Indonesia, keadaan problematik ini jelas datang untuk menyambut pemilu 2024. Setelah kemarin, kalau katanya koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem solid luar biasa untuk mengusung Anies Baswedan. Minggu ini Mbak Puan dan Mas Ahaye malah ketemu. Meski banyak yang bilang itu cuma ngobrol-ngobrol santai doang dan kagak ngomongin politik-politikan. Ya, masyarakat mah susah percaya karena keduanya emang identik dengan partai politik. Jadi wajar ya kalau banyak yang bilang pertemuan ini buat Demokrat panas dingin dengan koalisinya nih. Apalagi posisi koalisi dari Demokrat, PKS, dan Nasdem ini emang dalam keadaan sulit. Setelah kasus Johnny G. Plate diangkat di media, sekarang ada lagi nih kasus Syahrul Yassin Limpo yang mulai terus mengudara, di mana keduanya adalah bagian dari Nasdem. Kemudian horornya lagi nih, Denny Indrayana di minggu kemarin juga membuat cuitan kalau Anies Baswedan akan jadi tersangka korupsi di KPK untuk penjagalan sebagai capres. Keadaan gonjang-ganjing politik yang panas ini kayaknya bakal terus berlanjut nih sampai 2024 mendatang. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan harapan banyak orang karena pasti ada banyak yang berharap kalau bakal calon presiden sekarang itu fokus sosialisasi program mereka supaya rakyat tahu mau nagih apa nantinya. Apalagi setelah banyak pemilu yang terlewat, masih ada orang terpilih yang anti kritik kayak Ibu Sri Kumala dari DPRD Sumatera Utara. Di minggu ini ada juga Pak Kapolri kita yang harus capek nih, bukan karena tes SIM yang kayak sirkus doang, tapi juga dengan kehadiran oknum baru. Setelah banyak berita tentang penerimaan Polri itu bersih, transparan, accountable, dan humanis, mencuatlah satu kasus viral di mana tukang bubur malah ditipu 310 juta agar anaknya masuk Polri. Ya ampun, gawatnya lagi kasus ini tuh mandek selama 2 tahun karena pelakunya masih di Kapolsek. Di akhir cerita kasus ini semuanya berakhir damai dan uang 310 juta rupiah tadi kembali lagi. Nah, kalau melihat respon netizen nih, banyak sih yang gak setuju kalau damai doang karena jelas ya tindakan sogok menyogok itu tak sesuai dengan semangat Polri. Ketimbang membahas oknum-oknuman, sekarang mari kita berpindah ke hal yang buat buluh kuduk merinding ding 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 ding. Tahu kan dengan istilah thalassofobia atau ketakutan pada air jumlah besar seperti di lautan? Aku sih ngalamin hal ini banget ya kalau udah nyentuh laut, lutut udah lemes pol. Di minggu kemarin ada tuh kasus kapal selam Titan atau Titan yang sering membawa orang-orang untuk melihat bangkai kapal Titanic. Kapal ini dinyatakan hilang kontak 1 jam 45 menit setelah menyelam ke dalam lautan. Saat berita ini dikonfirmasi, pasokan oksigen di sana diklaim cuma tinggal 30 jam. Keadaan dalam sini tentu horor banget ya, karena super sempit.
Seremnya lagi, bisa jadi kapal selam ini tuh terjebak di dasar laut karena sistem daruratnya yang error. Sebab jika berfungsi dengan baik ya, kapal ini bisa langsung ke permukaan secara otomatis. Saat kasus ini mencuat, nama The Simpsons kembali terangkat ke permukaan karena dianggap ya sekali lagi berhasil memprediksi kejadian di masa depan. Sebagai orang Indonesia tentu kita tidak boleh ya menelan mentah-mentah hal tersebut karena kita jelas nggak mau dong prediksi The Simpsons yang satu ini beneran terjadi. Balik lagi ke kasusnya, setelah pencarian yang dilakukan di mana-mana, dengan berduka para ahli menyatakan kalau telah menemukan puing dari kapal selam yang hilang. Dengan ditemukannya puing ini, kelima penumpang yang ikut menghilang juga dinyatakan telah meninggal. Tentu saja kabar ini jadi kabar duka untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau soal sosok paling problematik di minggu ini, julukan si paling problematik jelas jatuh ke Shahnaz yang ketahuan selingkuh. Perselingkuhan Shahnaz dan Randy ini nih yang bisa dijadikan definisi abada kejahatan pasti ketemu jalan. Gimana enggak? Keduanya ini udah berulang kali ketahuan pasangan masing-masing. Udah sering gonta-ganti nomor, udah blok sosmed sana sini, tapi tetep aja dapat jalan untuk saling berpadu kasih yang tidak halal. Gilanya lagi, keduanya ini jadi duta chatan di aplikasi Gojek yang dicobain netizen. Emang gak habis thinking ya? Kok bisa sih orang-orang se-effort itu buat selingkuh? Ingat loh, gak semua effort itu diperluin kayak bapak-bapak yang goyangin motor pas isi bensin. Bukan bensin yang penuh, malah motornya yang kebakaran, ih. Selain Shahnaz, publik figur lain yang juga menyedot perhatian adalah Asnawi. Untung aja punggawa timnas ini dapat perhatian karena sisi positifnya yang berhasil menjegal Garnacho di Fun Match Indonesia Argentina kemarin. Uniknya lagi ya, kisah DM-DM-an antara Asnawi dan pemain Manchester United tersebut bahkan di-repost oleh akun resmi MU di Twitter. Wah, Asnawi dapat exposure keren nih cuma dalam semalam. Uhuy. Nah, meskipun banyak diperhatikan, Asnawi sebenarnya sempat tidak nyaman bahkan sampai marah-marah loh karena dituduh jumawa. Padahal Asnawi mah tahu kalau posisinya dia kayak gimana. Bagi kita sebagai netizen, apa salahnya sih nikmatin tandingnya doang dan gak usah ngehujat orang? Jempol kan bisa ditahan bang, tahan bang, tahan. Seharusnya nih ya jempol kita dipakai buat viralin hal-hal yang sepatutnya dapat perhatian, bener gak? Mulai dari penemuan bandar ginjal kemarin yang jelas serem. Kemudian kabar Fajri 300 kg yang meninggal. Untuk ngingetin kita buat hidup lebih sehat lagi nih Pop Gengs. Ya. Sampai nih untuk nge-cancel konten kreator problematik kayak Mbak satu ini yang di tengah isu orang-orang lagi berjuang soal pelecehan seksual malah punya kelakuan wadidaw. Apalagi kasus pelecehan dan problematika rumah tangga emang udah banyak bentuknya dan sungguh di luar Nurul semuanya. Kayak ngurus KTP lah, atau istri manipulatif lah. Oke deh, segitu dulu buat hari ini ya. Karena aku mau OTW dulu bantu Ayang ngederek jet tempur. Ayang, tungguin. Sampai jumpa di Trend of the Week berikutnya ya. Bye!